Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada terhingga ini, dan senantiasa pula kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kita terus menerus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus menerus dan tanpa bosan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering betul mendengar kata takwa. Apa sebenarnya arti takwa itu sebenarnya? Takwa itu begitu penting sehingga terus diingatkan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, diingatkan terus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan khutbah Jumat itu tidak sah jika ada pesan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu artinya menjalankan perintah Allah dan senantiasa tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, yang menjadi motivasi kita bersama bahwa ada keistimewaan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kabar dalam Al-Quran. Kita dapatkan informasi dalam surah Al-Falaq ayat 2, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ini luar biasa keistimewaan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yattaqillah, siapa saja orang yang bertakwa, siapapun mereka, semuanya, orang besar, orang kecil, orang di kota, orang di desa, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih dia jalan keluar. Ahli tafsir menyebutkan kata jalan keluar makhraja ini berbentuk nakirah tanpa ada alif lam. Ini bentuknya umum. Jalan keluar yang Allah beri kepada kita semua problem yang kita hadapi. Entah itu masalah keluarga, entah itu masalah kehidupan sosial bermasyarakat, dan semua problem yang kita hadapi Allah beri jalan keluar milik Allah. Dilanjutkan dan saat tolak ayat 4, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, keistimewaan berikutnya, Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Begitu istimewanya orang yang bertakwa. Apakah kita tidak tertarik dengan hal ini? Bukan hanya urusan dunia, bukan hanya urusan akhirat, bahkan urusan masalah rezeki Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Jemaah salat subuh, dalam Al-Quran diinformasikan ada dua jenis rezeki. Ada rezeki yang berlaku untuk umum,
ada pula rezeki khusus untuk orang yang takwa, khusus untuk orang yang beriman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini rezeki untuk orang umum seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai seluruh manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi ini dengan halal dan baik. Rizki berlaku untuk umum siapapun mereka yang melakukan sebab akibat, yang melakukan usaha, maka mereka akan mendapatkan rizki. Yang melakukan ikhtiar, mereka akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta mereka yang mohon maaf tidak beriman kepada Allah pun, selagi dia berusaha, dia dapatkan rizki. Itu rizki berlaku untuk umum. Akan tetapi lihat bedanya kepada rizki untuk orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 170. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ada perbedaan kata di situ. Kalau yang tadi kulu min ma fil ardi halalan thayyibah, satu bentuknya tunggal thayyibah. Akan tetapi untuk orang beriman kata thayyibah berubah menjadi kata yang jamak. Thayyibat, keberkahannya bertambah untuk orang beriman. Razaqnakum menggunakan fi'il madhi. Bukan kita, bukan orang yang bertakwa yang sibuk mencari rezeki, akan tetapi rezeki yang didatangkan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk orang yang pada umumnya rezeki itu datang dalam bentuk standar, akan tetapi untuk orang yang bertakwa kepada Allah, rezeki itu Allah datangkan dalam bentuk yang cepat. Allah cepatkan rezeki itu datang. Dan keberkahannya banyak. Lalu kita pahami bahwa rezeki itu jangan kita pahami dengan batasan hanya sebatas materi saja. Bahwa mempunyai keturunan yang soleh itu rezeki yang luar biasa. Rumah tangga kita tentram, penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhindar kita dari bencana yang kita tahu bencana itu bisa menimpa kita kapanpun, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu istimewanya orang bertakwa. Yang menjadi renungan kita bersama adalah apabila barangkali kita mempunyai jabatan, hidup kita sudah lumayan mewah, memiliki harta yang begitu cukup, akan tetapi hati kita masih terasa sempit. Yang menjadi introspeksi kita bersama, barangkali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu kita introspeksi kembali. Semoga kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak istimewaannya yang belum kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tutung ini.